Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan Sane. Baik, pada kali ini saya ingin membagikan bahwa ada beberapa koin yang layak dipantau pada bulan November ini. Nah, meskipun ya koin ini belum tentu juga bullish, tetapi ketika kalian mendengar video ini dan melihat video ini bukan berarti saya mengajak Anda untuk membeli koin ini. Artinya ini adalah pendapat pribadi saya, analisa pribadi saya yang tidak harus kalian ikuti ya. Jadi sebelum kalian membeli koin atau menyimpan koin yang saya katakan layak dipantau bulan November, kalian harus analisa sendiri ya, karena ya segala risiko, keuntungan dan kerugian ditanggung kalian sendiri. Nah, sebelum kita melihat koin apa saja yang layak dipantau di bulan November, kita lihat dulu ranking dari koin yang ada di CoinMarketCap. Nah, saat ini Bitcoin di peringkat 1 dengan turun 0,8% dan Ethereum masih naik 0,97%. Binance Coin di peringkat ketiga, Tether di keempat, dan Cardano masih posisi 5. Walaupun saat ini masih turun 1,91%. Solana di peringkat ke-6, XRP. Nah, ini XRP tadi sempat disalip oleh Polkadot, tetapi ya market cap-nya kalah lagi ya, kapitalisasinya kalah lagi, dan kemungkinan ini masih bisa disalip Polkadot ya. Karena ini kita lihat volumenya sudah tinggi Polkadotnya. Lalu Shiba Inu masih mengungguli Dogecoin di peringkat ke-9 dan ke-10. Nah, untuk yang peringkat 11 ke atas ya kita tidak akan bahas ya, karena ini akan bergantian. Nah, kita lihat juga yang ada di aplikasi Indodax. Koin dengan tingkat kenaikan tertinggi yang masih koin gaming Sandbox ya, dan volumenya ketiga juga ada Mana yang berapa hari yang lalu sudah mengalami rally bullish yang sangat tinggi ya. Nah, Dogecoin ya walaupun saat ini masih merah, tapi dia masih mempertahankan volumenya saat ini ya, meskipun ya pesaingnya si Shiba Inu saat ini sedang ya menurun juga ya di 3,45% untuk koreksinya. Nah, ini juga koin dengan kenaikan tertinggi itu masih Sandbox, Audio, ENJ, Mana, dan ANKR. Nah, kalau penurunannya L Silver ya, karena L Silver ini udah terlalu tinggi naiknya kemarin. Nah, kita melihat koin-koin yang lain ya masih sangat lumayan sehat ya, walaupun koreksi ya tidak terlalu didam lah gitu ya. Nah, kalau untuk bab Dogecoin ya kalian lihat di CoinMarketCap saja itu sudah didam saya lihat tadi ya. Nah, kita kembali kepada koin yang layak dipantau ya. Jadi layak dipantau tapi belum tentu dibeli ya. Ada 4 koin atau 5 yang saya rasa layak dipantau di bulan November ini. Nah, yang pertama itu ialah ya siapa lagi kalau bukannya Polkadot. Nah, Polkadot atau DOT ini ya dia akan ada lelang di bulan November ini, bahkan dia sudah mencapai new all time high-nya tertinggi ya untuk hari ini di 24 jam ini, dan bahkan kemarin atau tadi sudah melewati XRP. Nah, ini jadi ya, si Polkadot ini akan melakukan lelang sepanjang bulan November. Nah, jadi pada tanggal 9 November itu Polkadot akan melakukan lelang Parachain ya. Ini adalah salah satu jaringan atau platform dari Polkadot. Nah, jadi Polkadot ini akan melakukan lelang Parachain untuk proyek-proyek yang berhasil disahkan oleh Polkadot. Bahkan ya lelang atau eventnya dari Polkadot ini setelah didukung oleh cryptocurrency Binance ya. Dalam pengumumannya telah memperluas dukungan terhadap lelang Parachain Polkadot yang akan ditayangkan minggu depan. Nah, setelah berita ini diturunkan, makanya si Polkadot ini ngaceng ya, tinggi sekali ya, bahkan berada di peringkat 8 sekarang ya, jauh sekali mengalahkan Shiba Inu dan Dogecoin. Bahkan ya XRP pernah disalipnya tadi ya. Jadi kalau kalian baca beritanya pernah disalip ya. Oke, untuk koin yang kedua yang layak kalian pantau itu adalah Algorand ya. Nah, kalau kalian tidak tahu, Algorand ini adalah salah satu teknologi juga yang diciptakan berbasis blockchain yang mandiri ya, terdesentralisasi yang mendukung berbagai aplikasi. Bahkan di Algorand sendiri itu sudah merambah ke dunia game ya.
Ini diciptakan untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi sebagai tanggapan terhadap waktu transaksi yang lambat dari Bitcoin dan blockchain lain ya. Si Algorand ini adalah jaringan yang mendukung komputasi yang membutuhkan jaminan kinerja yang andal untuk menciptakan trust baru. Bahkan kalau kalian lihat di perlombaan-perlombaan dunia game ya, seperti lomba drone ya, lomba drone di Amerika Serikat itu dia sponsornya Algorand loh. Jadi dia ini kalau di luar negeri ya, Algorand ini sudah banyak dikenal oleh orang-orang gitu. Oke, untuk koin yang ketiga. Nah, ini kita masih sedang hype-nya itu token-token metaverse. Nah, menurut saya Decentraland masih menjadi primadona untuk bulan November ini. Apalagi ya baru pengumuman saja dari CEO-nya Facebook Mark Zuckerberg yang akan menggunakan teknologi metaverse. Ya, jadi koin ini naik sangat tinggi sekali ya, dan saya rasa bulan November juga masih tinggi ya peminat dari mana ini atau Decentraland ini ya, susah sekali nyebutnya ya. Decentraland ya. Decentraland ini masih tinggi sekali peminatnya ya. Jadi koin-koin atau token gaming ini masih menjadi primadona. Lalu yang keempat yang layak kita pantau itu adalah Zilliqa ya. Jadi Zil ini semenjak ada brief Shipskensis Ben Lipsip join Zilliqa sebagai CEO-nya. Jadi koin ini tetap stabil di harga 1.600-an. Bahkan ya PC dari si CEO barunya Zilliqa ini akan merubah ekosistem dari Zilliqa dan teknologi Zilliqa. Event Zilliqa itu dimulai pada akhir tahun ini. Nah, dalam akhir tahun ini artinya bahwa sudah dimulai dari bulan Oktober kemarin, November dan Desember ini, maka si CEO-nya ini akan mulai membangun lagi jaringan-jaringan Zilliqa atau ekosistem Zilliqa agar Zilliqa ini semakin dikenal oleh para trader dan investor. Lalu yang kelima, nah saya masih percaya bahwa Shiba Inu ini masih populer di kalangan investor maupun trader yang ingin scalping ya. Nah, saya masih percaya untuk koin yang kelima atau token yang kelima itu adalah Shiba Inu. Nah, jadi walaupun banyak bermunculan koin meme yang baru, nah Shiba ini saya rasa masih kelihatan bagus untuk kita koleksi ya, karena ini beritanya yang pertama itu ya, si Kraken ini sudah melisting Shiba di platformnya mereka ya, walaupun ya Edward Snowden kemarin sudah mencoba melakukan sentimen negatif untuk menahan lajunya si Shiba. Tetapi nah si Tesla ini juga ya, kalau kalian lihat beritanya, Tesla juga menjadi perusahaan yang mempertimbangkan opsi untuk pembayaran menggunakan Shiba Inu. Nah, jadi Shiba Inu ini saya rasa masih layak untuk kita koleksi. Nah, itu pendapat saya mengenai koin-koin atau token yang layak dipantau di bulan November. Nah, selebihnya kalian analisa sendiri, kalian pikirkan sendiri koin-koin mana yang akan kalian gunakan, dan jangan sampai FOMO dan ikut-ikutan karena analisa saya belum tentu benar ya. Semua keuntungan kerugian ditanggung sendiri karena saya bukan financial advisor dan bukan penasehat keuangan. Atau lakukan riset sendiri, do your own research. Thank you.